Ant-Man, ada Captain America, terus It's such an ada honor ya for us to have Avenger. Pagi ini dan bersama satu lagi kita. ada Iron Man, Tony Stark, kumaha Tony damang. Stark, kumaha. Nah itu dia. Karena Tony Stark kayak gini dari Dari Bandung. Bandung. Logat Tony Stark kayak ternyata aslinya Sunda. Ya. Dan sudah ada Mas Rangga Kancil, pembuat cosplay, dan juga Pak Yusuf Hadi, pengamat bisnis. Karena kita akan membahas tentang tren cosplay dan juga bisnisnya. Iya, biasanya kan kita kalau misalkan cosplay biasanya mungkin lihatnya aja, penikmati, lombain aja. Tapi ternyata ini juga merupakan sebuah peluang bisnis kalau dibelah. Tapi sebelumnya pengen tanya nih sama Tony Stark asal Jawa Barat ya. Kenapa awalnya ini memilih bisnis cosplay gitu? Jadi awalnya sebetulnya sih kan saya bekerja juga ya, biasa lah gitu kantoran, terus sampai akhirnya saya lebih seneng bikin kostum itu seneng gitu karena ya aneh lah gitu, nggak semua orang bisa lah gitu, biarpun banyak yang bisa tapi nggak semua orang bisa gitu, apalagi ketika bikin terus bisa mirip kan orang bilang wah kok bisa mirip itu bangga banget gitu. Nah di situ tiba-tiba teman mau pesen awalnya sih nggak pede Pak, cuman lama-lama ya udahlah, ibaratnya kalau kita bisa lebih pede atau mempelajari lebih lagi kan lumayan buat bisnis gitu. Jadi awalnya memang hobi ya. Hobi. Karena kemarin ini sempat menang di Singapura ya. Gimana ceritain Singapura sedikit sama dong? Australia kemarin tuh. Yang menang kostum ini ya? Waktu di Singapura ini, waktu di Australia ada Sensei ya, cuman yang tahun ini di Singapura kemarin. Apa katanya? Kenapa kriteria menang dengan kostum Menang Iron atau Man kalah? ini gimana? Sebetulnya di sisi lain Marvel yang aku tahu sih ya, yang aku dengar sih katanya pendalaman karakternya. Oke. Jadi jadi nggak cuma kostumnya ya? Mukanya mirip, Nggak cuma kostumnya. mukanya mirip Tony Stark juga kata juri. Kayak Shadow. Berapa sih untuk produksi satu kostum? Misalnya contoh seperti Iron Man ini atau tadi ada Captain America. Kisaran berapa produksi? Kita jual Harga? atau kita biaya produksinya aja? Dua-duanya. Kalau di produksi sebetulnya berapa? kalau biaya produksi Ketahuan kecil Marquis ya. ya. Mungkin kalau biaya produksi sekitar dari 500 sampai sejuta itu biaya produksi aja. Cuman kalau dijual itu kan macam-macam, kadang bisa sampai 2 juta, 3 juta, 4 juta bahkan selebih gitu. Nah kalau bahannya, ini kan kalau lihat dari jauh tuh kan, wah Kayak baja ya. Kayak baja beneran. Jadi baja. kalau misalnya bahan itu semua sama ya rata-rata, kalau di Indonesia tuh dia pakai Eva Foam. Eva Foam kayak bahan sandal hotel lah gitu. Oh iya. Itu dipola. Tapi ada quality-quality-nya ya, ada yang bagian murah, ada tengah, ada atas gitu. Kalau Eva Foam hanya ketebalan aja Pak, cuman yang bikin quality itu pertama dari teknik pembuatan, kayak apa di cover imitasi, atau dia pakai fiberglass, atau dia di cat doang. Berapa gitu. lama pembuatan biasa rata-rata? Sebetulnya kalau saya pribadi, kebetulan karena ada asisten juga, ada karyawan juga, satu kostum 4 hari gitu Mbak. 4 hari. Oke, sekarang kita ke Pak Siwo nih. Biasa akrab dipanggil Pak Siwo. Ya. Pak, ini dari berbagai macam bisnis itu satu bisnis yang unik, yang menarik gitu. Gimana Pak Siwo melihat perkembangan bisnis cosplay sekarang nih? Ini luar biasa karena ini starting dimulai dari adanya gaya hidup baru. Iya. Orang itu di tengah hidup yang kian kompleks di Jakarta, di Bandung itu orang itu pengen being different. Iya. Makanya ini salah satu ekspresi untuk kita differentiate dari orang lain gitu ya. Nah, dengan ada demand maka kemudian muncul industrinya gitu ya untuk provide ini ya. Cuman saya melihatnya tadi saya ngobrol juga dengan beliau. Jadi apakah bisa mass gitu ya, Untuk artinya massal gitu ya? Massal karena kan berarti demandnya atau penggunaannya hanya pada waktu festival kan berarti. Nah, beda dengan Pokemon misalnya, Pokemon itu nggak hanya gamers, tetapi semua orang itu pakai kan sehingga kemudian menjadi mass dan pasarnya gede. Iya, betul. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya bicara tentang minat, seberapa besar minat konsumen cosplay di Indonesia? Iya. Minat konsumennya cukup besar ya Mas ya, karena yang beli pun bukan hanya orang cosplay aja, ada yang pengen punya, ada yang kadang kan dia pakai untuk naik motor keliling pakai kostum gitu, ada yang mungkin saya juga mungkin ngalamin gitu juga gitu. Jadi mungkin kan dia seneng, kadang ada yang saya pengen ke kantor pengen pakai kostum gitu. Nah itu ada yang kayak gitu juga. Jadi sebetulnya kayak gini lebih ke hobi, jadi melepas stres lah gitu mungkin Pak gitu. Jadi ada dua customer, ada yang freak ya, freak yang hardcore, ada yang wannabe. Wannabe itu yang gaya-gayaan, yang wannabe ya. Massal itu mestinya yang wannabe ini. Jadi bisnisnya gede itu yang wannabe. Jadi bukan yang freak. Kalau freak kan yang ikut festival aja. Tapi ini nggak festival pun itu tetap dipakai gitu. Itu bisa mass. Permintaan pesanan cosplay baju atau kostum gitu ya? seperti ini dalam hitungannya sebulan bisa mencapai berapa pesanan tuh Mas Rangga? Sebetulnya kita Kang kan Rangga ini mah dipanggilnya ya Kang. Kang.
Adek. Kang Iron Man. Kang Iron Man. Enggak, Bapak. Jadi sebetulnya kalau dari beberapa pesanan kita kan mainnya by list ya. Jadi tidak orang pesan itu ada list dulu karena kita nggak orang pesan nggak langsung kerjain juga. Jadi ada yang udah pesan lama baru dikerjain. Itu kenapa? Karena ada waiting list dulu gitu. Kita nggak mau diburu-buru bikin kerjaan orang aja hasilnya nggak bagus. Jadi gitu. khusus ya. Khusus. Nah ini kan spesifik nih Pak, dan juga khusus berarti ini. Seperti apa ya, kolektor item ya. Nah ini untuk menilainya itu seperti apa yang bagus untuk bisnis cosplay? Jadi begini, karena ini sifatnya customized, jadi ini bahan ini kan harus pas betul. Jadi kayaknya nggak bisa bikin terus kemudian kayak baju gitu, nggak bisa. Baju terus kita milih nggak bisa. Jadi mesti tiap orang harus mesti cocok gitu. Makanya mestinya permintaannya juga spesifik ya, collector items dan seterusnya. Makanya saya bilang kalau nature bisnisnya kayak begini, ya, maka price itu harus tinggi. Jadi kalau kita nggak bisa mass, maka persatuannya mesti harus harganya mahal gitu. Jadi dan orang yang cari ini kalau memang sudah cocok, maka dia harga itu nggak masalah. Strategi bisnis seperti apa yang harus diterapkan untuk bisnis cosplay seperti apa? Ini karena komunitas, ya, komunitas. Maka kalau kita ngomong offline online, ya, online-nya pakai Instagram, sosial media dan seterusnya, offline-nya adalah festival dan seterusnya, networking, network marketing. Jadi bagaimana challenge-nya sebenarnya nanti adalah bagaimana demam cosplay ini bisa meluas. Kalau ini bisa meluas, maka demand-nya akan muncul. Nah, itu kuncinya di community. Jadi bagaimana kalau sekarang mungkin Bandung, Jakarta, nanti ke Malang, nanti ke Surabaya dan seterusnya, itu menjadi demam nasional. Maka kalau sudah itu demam, maka industrinya bisa tumbuh. Nah sekarang Mas Rangga pemasarannya via apa aja? Jadi kalau pemasaran saya hanya by online aja kayak Facebook, terus Instagram. Sisanya saya by event aja dulu karena alhamdulillah sih Mas sampai hanya Facebook sama Instagramnya udah penuh gitu. Jadi jangan sampai orang mesennya sekarang dikerjain lagi 3 bulan kemudian gitu. Tapi pemasarannya masih Jakarta Bandung? Oh enggak, kita udah jual kemarin ke Singapura udah jual juga, ke Malaysia udah jual juga. Jadi karena baik community dari komunitas itu ya. Kalau sudah community kita sudah nggak lihat geografik. Jadi even pakai Instagram, pakai Facebook juga kita bisa kemana-mana. Karena kalau orang sudah suka, kemanapun dicari. Oke, ini tadi kan selain Iron Man, di sana tuh lihat kan ada Ant-Man, ada Captain America, bayi-bayi itu dilempar ke sini kan. Ada Spider-Man juga, hai Spidey gitu kan. Ini mereka ikut bersama Kang Rangga berbisnis cosplay apa? Nah jadi kalau misalnya dari bisnis kostum hanya saya ada asisten tuh, Ant-Man itu asisten saya. Gitu. Asisten ya, jadi ngerangkap yang nge-quality control sama ngeliat karyawan juga. Sisanya ini lebih ke tim. Jadi saya punya tim entertainment juga. Jadi setiap saat ada orang manggil untuk ngisi acara atau live action performance, ini suite aktornya semua gitu. Oh, jadi nggak hanya menjual kostum, tapi juga celah bisnisnya ada di performance juga. Terus apa lagi? Performance, bikin konsep gitu. Jadi live action performance terus. Jadi kalau sewa kostum saya kan enggak. Jadi orang sewa kostum nggak disewakan? Acara-acara ya banyak ya? Acara atau promosi apa, itu biasanya gitu. Oke. Nah kalau misalnya ininya sendiri untuk apa ya, bahannya itu tuh sebenarnya mudah didapat nggak sih kalau misalnya di Indonesia? Alhamdulillah kalau di Indonesia itu sangat mudah banget didapat. Kalau apalagi di Bandung, Jakarta itu sangat mudah banget. Karena saya beberapa kota cukup sulit gitu. Kalau di Bandung dari Jakarta itu komplit. Bahkan kalau di luar negeri bahan ini sangat mahal banget. Mahal banget. Saya kemarin di Singapura itu yang 6 mili aja, yang 4 mili aja itu $15. $15? 1 meter. 1 meter. Nah, kalau di Bandung 2 meter itu cuma 48.000. Berarti jauh banget. 3 kali lipat ya. Oh, jauh. Pak Sio, ini kita melihat sebuah bisnis yang bisa dibilang peminatnya ini kan segmented gitu kan. Very segmented. Nah, very segmented ini perlu adanya unstoppable creativity gitu untuk terus bertahan di sini. Gimana jadi dalam gini, jangka saya panjang lihatnya bisa untuk bertahan? pengembangan jadi ini kalau bisa memang diperjuangkan menjadi mass business ya. Artinya mass itu saya bilang Pokemon itu. Jadi wannabe-nya banyak gitu ya. Nah, mungkin kalau saya usul segmentasi kuncinya ya. Jadi yang sekarang tadi kalau segmentasi yang orang dewasa itu adalah wannabe sama freak tadi itu. Saya lihat peluang juga yang anak-anak nih. Karena anak-anak pakai ini wah suka sekali itu. Terus kemudian di eventnya ulang tahun dan seterusnya. Terus kemudian kalau ke anak-anak berarti jualannya ke ibu-ibu. Ya. Makanya nanti medianya harus dipilih itu. Twitter mungkin nggak cocok ibu-ibu, mungkin lebih ke Facebook. Terus kemudian kemudian eventnya nggak hanya kalau festival kan orang-orang dewasa, tapi saya kira ini marketnya gede sekali untuk anak-anak. Ya, dan di Jakarta, Bandung saya kira katakanlah berapa ini 2 juta, 1 juta itu masih mampu.
Apa sih kendalanya Kang Rangga selama ini menjalani bisnis cosplay? Seperti apa persaingannya di dunia bisnis? Sebetulnya kalau persaingan sih rata-rata orang gitu, apalagi komunitas, lebih murah ini, lebih murah itu, lebih murah ini, itu persaingan. Cuman kalau kendala pribadi sih sebetulnya ketika kita punya harga dan kita kasih barang, kita harus mempertanggungjawabkan harga dengan barang itu gitu. Itu yang agak susah. Kadang-kadang orang yang freak banget, gue berani bayar berapapun, tapi mirip banget gitu. Kualitas ya. Gitu. Tapi sebenarnya beyond kualitas juga, karena ini masalah kreatif produk. Kalau kreatif produk itu bisa idenya, bisa story-nya gitu. Jadi bukan masalah kalau kualitas mestinya sudah lewat lah ya. Tapi yang penting, yang mahal adalah konsepnya. Konsepnya. Nah, itu yang saya bilang tadi, karena ini segmented, harga harus mahal. Nah, mahal ini dapat marginnya adalah dari konsep atau story-nya. Pertanyaan terakhir nih, paling susah waktu itu nerima pesanan atau bikin kostum siapa? Paling pakai hati, paling sepenuh jiwa lagi bikin kostum. Kalau pakai hati pasti bikinnya sendiri ya. Kalau apalagi buat lomba gitu kan, itu pasti kalau buat kostum siapa waktu itu? Kalau yang pakai hati sih pertama buat sendiri. Cuman saya pernah beberapa ada instansi perusahaan. Kebetulan direkturnya pengen pakai kostum juga. Kostum apa? Iron Man. Mungkin yang kalau nonton ya lupa. itu harus gitu ini keringet dingin bikinnya gitu, apalagi deadline gitu kan. Yes, ini luar biasa sekali ya PT. Apapun pertama digemari, kemudian jika dijalankan ini bisa menjadi peluang bisnis mulai juga. Dari hobi bisa jadi bisnis. Apa yang kita cintai bisa ini ya berubah hasil yang baik. Betul, dan seperti tadi saran dari Pak Sio, pemilihan media untuk pemasaran ini penting banget ya. Selanjutnya terima kasih Kang Rangga dan juga Pak Sio. Saya sampai terperangah karena sebelah situ Kapten Amerika yang ngeliatin saya terus gitu kan.